Nah, langkah ketujuh yang namanya otomatisasi, kan. Jadi langkah ini memastikan otomatisasi tugas yang berulang-ulang, gitu kan. Jadi meliputi pemindaian analisis kode statis, gitu kan, tes regresi, koleksi proyek, produk, dan tindakan yang terkait. Nah, langkah kedelapan adalah testing atau pengetesan. Jadi pengetesan tidak hanya untuk membuat aplikasi itu bekerja, tapi juga sempurna, gitu kan, perfect, gitu. Nah, setiap desain bug diperhatikan dan diselesaikan mengikuti alur yang sederhana, ada aturannya, gitu kan. Nah, tim developer melakukan banyak uji coba, pembuatan bekerja sama. Nah, yang ke-9 adalah praktik penerapan bertahap. Nah, jadi praktik implementasi bertahap ini sangat penting untuk kesuksesan aplikasi, gitu. Nah, proyek pembuatan aplikasi web itu sejatinya itu prosesnya itu tiada henti, gitu. Nah, selalu ada perubahan dalam sistem organisasi dan teknologi yang digunakan. Nah, pembaharuan ini dilakukan secara konsisten untuk memperbaiki mutu aplikasi, baik dari segi teknologi, tampilan, maupun konten. Jadi dalam proses ini dapat membantu, jadi Anda dapat meminta bantuan pada penyedia jasa pembuatan aplikasi web agar dapat fokus pada kegiatan bisnis Anda. Nah, lanjut ke nomor 2. Tahapan implementasi sistem. Nah, untuk proyek besar, rencana implementasi berisi pengkoordinasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dijalankan tim. Nah, hal-hal pokok yang harus disediakan implementasi itu persiapan tempat, pelatihan personel, pembuatan dokumentasi, pembuatan konversi sistem baru, peninjauan setelah implementasi, dan peninjauan implementasi. Nah, pada persiapan tempat, yaitu persiapan tempat ini ada 2, itu perencanaan fisik dan fasilitas. Lalu ada persiapan namanya pelatihan personel. Nah, pelatihan personel ini ada personel teknis, yaitu orang-orang yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem. Lalu ada pekerja dan supervisor, itu mereka. Jadi si para pekerja dan supervisor ini akan berinteraksi dengan sistem untuk mengerjakan tugas-tugas dan membuat keputusan. Yang ketiga ada manajer umum, general manager, gitu. Nah, orang-orang ini akan bertanggung jawab pada hasil kerja yang telah dilakukan. Nah, lalu lanjut kita ke nomor 3, gitu ya. Jadi prosedur untuk nomor 3 ini prosedur untuk peningkatan maintainability. Nah, jadi prosedur untuk memelihara perangkat lunak sistem maintainability ini adalah kapasitas personil pemeliharaan untuk melakukan pemeliharaan korektif, adaptif, penyempurnaan, atau preventif, gitu. Jadi semakin mudah suatu sistem dipelihara, semakin kecil pula tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara sistem tersebut, gitu. Jadi aspek ini meliputi prosedur berikut. Yang pertama ada SLDC, gitu. Jadi aplikasi yang profesional dalam SDLC ini jadi keseluruhannya itu yang terbaik dan dapat seseorang lakukan untuk meningkatkan maintainabilitas sistem. Yang kedua, definisi standar. Nah, yang ketiga ada bahasa pemrograman yang standar, gitu kan, kayak C++, gitu. Yang keempat ada rancangan moduler. Yang kelima ada modul yang dapat digunakan kembali. Lalu ada
Yang keenam, dokumentasi standar. Yang ketujuh, kontrol sentral. Nah, lanjut ke nomor 4 gitu. Nomor 4. Perbedaan antara real time processing dengan online processing. Nah, si real time processing ini jadi sistem di mekanisme pengontrolan, perekaman dan pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Nah, kelebihan prosesan secara real time ini, pemrosesan real time akan sangat menyederhanakan siklus kas perusahaan. Jadi sistem real time dengan terminal komputer yang berhubungan, yang terhubung dengan dengan komputer pusat akan mengurangi atau malah menghilangkan hambatan-hambatan seperti keterlambatan beberapa dari hari antara pengambilan pesanan dan penagih ke pelanggan. Nah, yang kedua kelebihannya itu pemrosesan real time ini memberikan perusahaan keuntungan persaingan pada pasar. Nah, dengan memelihara informasi persediaan, staf penjualan dapat menentukan dengan cepat bahwa terdapat persediaan di gudang gitu. Jadi info-infonya banyak gitu. Lalu yang ketiga kelebihan itu prosedur manual. Jadi mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan kesalahan kritis seperti nomor rekening yang salah, nomor penyediaan yang tidak valid, dan salah dalam melakukan perhitungan harga gitu. Nah, yang keempat akhirnya jadi pemrosesan secara real time akan mengurangi pemakaian kertas. Nah, kertas dokumen mahal untuk dibuat dan sering rusak gitu. Nah, si online processing. Nah, online processing ini kelebihannya itu jadi si online processing ini datanya jadi data langsung dan diproses saat dimasukkan. Pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Nah, jadi si online processing ini adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua periferal pemasok data dalam kendali komputer induk. Nah, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ke nomor 5. Nah, tujuan CMM. Jadi tujuannya ini untuk membuat ujian saringan masuk bagi kontraktor yang mendaftarkan diri untuk menjadi konsultan. Jadi nilai-nilai yang dilihat pada pengukuran CMM itu yang pertama ada untuk apa yang diukur gitu. Nah, yang kedua bagaimana cara mengukurnya atau metode gitu. Yang ketiga bagaimana standar penilaiannya atau skala penilaian. Yang keempat adalah bagaimana interpretasinya bagi manusia gitu. Nah, kegunaan CMM ini untuk meningkatkan tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak gitu. Nah, yang kedua untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Nah, yang keempat sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Nah, lalu kita bahas tahapan dalam CMM. Nah, ini yang pertama adalah initial level. Jadi si initial level ini ada cirinya sebagai berikut: tidak adanya manajemen proyek, tidak adanya quality assurance, tidak adanya mekanisme manajemen perubahan, tidak ada dokumentasi, tidak adanya seorang guru atau yang tahu segalanya gitu tentang perangkat lunak. Ya, yang kedua ada repeatable level. Jadi si fokusnya ini pada project manajemen, bukan pengembangan sistem gitu.
Nah, ada ciri-ciri sebagai berikut. Kualitas perangkat lunak mulai bergantung pada proses bukan orang. Adanya manajemen proyek sederhana. Yang ketiga, adanya quality assurance sederhana. Yang keempat, ada dokumentasi sederhana, ada software, configuration manager, tidak adanya knowledge management, tidak ada komitmen untuk selalu mengikuti SDLC dalam kondisi apapun. Tidak ada statistical control untuk estimasi proyek, rentan terhadap perubahan organisasi. Yang ketiga ada defined level. Ciri defined level ini SDLC dibuat dan dibakukan. Jadi perlu ada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun. Lalu tidak menerapkan activity based costing. Lalu tidak ada mekanisme umpan balik yang baku. Yang keempat ada manage level. Tujuan yang terukur untuk kualitas dan produktivitas telah dibentuk, gitu kan. Ciri-cirinya itu sudah adanya activity based costing dan digunakan untuk estimasi untuk proyek berikutnya. Lalu proses penilaian kualitas perangkat lunak dan proyek bersifat kuantitatif. Yang ketiga, terjadi pemborosan biaya untuk pengumpulan data karena proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual. Yang kelima ada optimize level. Proses pengembangan sistem yang distandarisasi akan terus dimonitor dan dikembangkan yang didasari dari perhitungan dan analisis data yang dibentuk pada level 4, gitu kan. Ciri-cirinya pengumpulan data secara otomatis, adanya mekanisme pencegahan defect, gitu kan. Adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik, adanya peningkatan kualitas dari SDM dan peningkatan kualitas proses. Sekian dari saya untuk UAS pengembangan sistem informasi. Mohon maaf bila ada kekurangan, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.